Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini hari Senin, tanggal 24 Maret 2025. Kita mau jalan-jalan lagi teman-teman. Dimana untuk mendukung pelayanan yang optimal bagi kelancaran dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025, khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, maka PT Jasa Marga Jogja Solo atau PT JMJ bersama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan hari ini mengoperasikan jalur fungsional jalan tol mulai dari Klaten di STA 22 plus 300 sampai dengan Prambanan di STA 30 plus 900 sepanjang 8,6 km, dan dari ruas Prambanan sampai dengan eksit tol Taman Martani di STA 37 plus 600 sepanjang 6,7 km, sehingga total untuk ruas yang dioperasikan secara fungsional mulai hari ini dari Klaten hingga Taman Martani sepanjang 15,3 km. Nah, pengoperasian tol fungsional dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025 dari ruas Klaten, Prambanan hingga Taman Martani Kalasan tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, perjalanan kita hari ini kita ingin mencoba tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan Taman Martani melalui gerbang tol Prambanan di Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menuju gerbang tol Klaten dilanjutkan menuju arah Yogyakarta melalui eksit tol Taman Martani. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami mencoba tol Jogja Solo ruas Klaten Taman Martani yang saat ini dioperasikan secara fungsional untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta. Nah di depan kita ini ada simpang 3 Kalasan. Nah di simpang 3 inilah titik pertemuan arus mudik kendaraan yang melintas dari jalan tol fungsional melalui eksit tol Taman Martani dan jalan LPMP dengan Jalan Raya Solo Yogyakarta yang merupakan akses utama menuju kota Yogyakarta. Nah selanjutnya kita akan terus mengikuti Jalan Raya Solo Yogyakarta ke arah timur menuju gerbang tol atau eksit tol Prambanan. Nah teman-teman, kita saat ini sudah berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta kilometer 25, tepatnya di Desa Tangkisan Pos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah di depan kita ini ada pertigaan. Nah pertigaan inilah eksit tol Jogonalan atau eksit tol Prambanan. Nah untuk menuju gerbang tol Prambanan, maka dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kiri teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki jalan tol fungsional, dan perlu teman-teman ketahui bahwa pengoperasian tol fungsional Lebaran 2025 kali ini dibuka dalam 2 jalur untuk tol fungsional dengan eksit tol Prambanan seperti yang saat ini kita lewati ya. Kemudian 1 jalur untuk tol fungsional dengan eksit tol Taman Martani. Nah jalur fungsional jalan tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan Taman Martani akan dioperasikan mulai hari ini, hari Senin 24 Maret 2025 mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Senin tanggal 7 April 2025. Nah tol fungsional akan dibuka mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah di depan kita ini adalah gerbang tol Prambanan teman-teman. Nah perlu diketahui bahwa tol fungsional ruas Klaten Prambanan ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun demikian, untuk melewati jalur fungsional ini pengguna jalan harus tetap melakukan tapping kartu uang elektronik atau e-money meskipun nantinya tidak akan dilakukan pemotongan saldo. Nah buat teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan menuju Solo atau memasuki tol Trans Jawa, maka tentunya teman-teman perlu menyiapkan saldo yang cukup di kartu e-money-nya. Nah perlu diketahui pula bahwa jalur tol fungsional ini dibatasi hanya dapat dilalui untuk kendaraan golongan 1 non-bus ataupun non-truk. Nah kemudian untuk keperluan transaksi khususnya yang akan menuju eksit tol Taman Martani,
maka disediakan 6 oblique approach booth atau OAB dan 4 mobil reader atau MR untuk transaksi fungsional di kilometer 31 plus 100. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di simpang susun Prambanan ya, dan seperti inilah penampakannya dari udara. Nah, simpang susun Prambanan ini menghubungkan 2 gerbang tol penting, yaitu gerbang tol Prambanan dan gerbang tol Manis Renggo. Nah, gerbang tol dan eksit tol Manis Renggo merupakan eksit tol terakhir atau keempat di wilayah Klaten yang berlokasi di Desa Borangan, Kecamatan Manis Renggo. Nah, eksit tol ini akan menjadi akses yang mendukung pariwisata di lereng Gunung Merapi. Nah, kemudian untuk pengerjaan eksit tol Manis Renggo akan dikerjakan paling akhir alias tidak bersamaan dengan 3 eksit tol lainnya di wilayah Kabupaten Klaten. Nah, secara keseluruhan ruas tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo membentang sepanjang 96,57 km melintasi 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 km dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 60,93 km. Nah, proyek tol yang dibangun PT Jasa Marga Jogja Solo terbagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi pertama ruas Kartosuro Purwomartani sepanjang 42,38 km yang terbagi menjadi paket 1 Solo Klaten sepanjang 22,3 km yang saat ini sudah diresmikan Presiden Jokowi, dan paket 2 Klaten Purwomartani sepanjang 20,08 km. Nah, kemudian untuk seksi kedua Purwomartani Gamping sepanjang 24,43 km terbagi menjadi 2 paket, yaitu paket 2.1 Purwomartani Monjali sepanjang 9,43 km dan paket 2.2 Monjali Gamping sepanjang 14 km. Kemudian untuk seksi yang ketiga yaitu Gamping Purworejo sepanjang 30,77 km yang terbagi menjadi 2 paket, yaitu paket 3.1 Gamping Wates sepanjang 17,45 km dan paket 3.2 yaitu Wates Purworejo sepanjang 13,32 km. Nah teman-teman, di depan kita ini ada persimpangan. Jika kita mengambil jalur lurus atau jalur di sebelah kanan, maka kita akan menuju Boyolali, Solo atau tol Trans Jawa. Dan kita mengambil jalur yang arah ke kiri teman-teman, yang akan menuju gerbang tol Klaten di Kecamatan Ngawen, Klaten. Nah, perlu diketahui bahwa gerbang tol Klaten saat ini sudah beroperasi secara penuh 24 jam. Nah, tentunya hal ini sangat mempermudah dan mempercepat akses warga Klaten maupun warga Yogyakarta, khususnya yang akan bepergian via tol Trans Jawa. Nah, eksit tol Klaten akan memberikan akses keluar masuk tol di persimpangan Jalan Raya Solo Yogyakarta dan Jalan Ki Ageng Gribek. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan tol fungsional ruas Klaten Prambanan ini ada 2 jalur ya. Jadi jalur yang kita lalui saat ini adalah jalur tol dari arah Jogja menuju arah Klaten ya, dan di sebelah kanan kita jalur sebaliknya. Nah, posisi kita saat ini berada di Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah gerbang tol Klaten, dan nanti setelah kita keluar dari gerbang tol Klaten, kita akan masuk tol lagi melalui gerbang tol Klaten menuju eksit tol Taman Martani Kalasan ya, untuk melihat suasana di eksit tol Taman Martani serta melihat suasana di jalur sebaliknya. Di depan kita ini ada pertigaan yang juga merupakan eksit tol Klaten, dan jalan arah utara selatan adalah jalan Klaten Jatinom. Kemudian arah ke kanan akan menuju kota Klaten, sedangkan arah ke kiri akan menuju Jatinom.
Nah teman-teman, selanjutnya kita akan kembali menuju gerbang tol Klaten ya, untuk mencoba jalan tol fungsional ke arah exit tol Taman Martani Kalasan, sekaligus melihat suasana arus mudik, karena kemungkinan mulai hari ini akan banyak pemudik yang melewati jalur tol fungsional dari arah timur ke barat, dan sebagian besar tentunya akan menuju exit tol Taman Martani. Nah, di depan kita ini adalah gerbang tol Klaten teman-teman, dan kita sebelum memasuki tol harus tapping kartu e-money atau e-tol card dulu ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa jalan tol Yogyakarta Solo nantinya akan terhubung dengan jalan tol Yogyakarta Bawen dan jalan tol Semarang Solo, sehingga akan membentuk segitiga emas pertumbuhan ekonomi pada kawasan Jogja, Solo, dan Semarang atau Joglo Semar. Nah teman-teman, selanjutnya di depan kita, kalau kita perhatikan ini ada pertigaan, dan jika kita ambil jalan di sebelah kanan maka kita akan menuju Solo atau jalan tol Trans Jawa. Dan untuk menuju exit tol Taman Martani Kalasan atau arah Yogyakarta, kita mengambil jalur yang ke kiri. Nah, saat ini kita sudah berada di jalur tol fungsional segmen Klaten Prambanan ya. Jadi yang sekarang kita lewati adalah jalur tol yang dari arah Solo ya. Nah, jarak dari gerbang tol Klaten sampai dengan gerbang tol Prambanan adalah sekitar 8,6 km teman-teman. Nah, saat ini lokasi kita berada di kilometer 29,4. Di depan kita ada pelang exit tol Prambanan, dan jika kita akan keluar melalui gerbang tol Prambanan, maka kita mesti memperlambat laju kendaraan kita. Nah, kalau kita perhatikan persimpangan jalan menuju gerbang tol Prambanan saat ini sudah mulai terlihat. Nah, buat teman-teman yang akan keluar tol via gerbang tol Prambanan bisa mengambil jalur yang ke kiri ya. Sementara buat teman-teman yang akan menuju arah Yogyakarta bisa tetap lurus atau mengambil posisi kendaraan di sebelah kanan. Nah, posisi kita sekarang berada di STA 30 dan terlihat di depan kita ada semacam pintu masuk, di mana pintu ini tujuannya adalah untuk membatasi jenis kendaraan yang bisa melintas di jalan tol fungsional dengan exit tol Taman Martani. Nah, perlu diketahui bahwa jalan tol fungsional yang mengarah ke exit tol Taman Martani ini saat ini pengerjaannya belum selesai, sehingga hanya dibuka satu lajur saja ya. Maka saat melintas di jalan ini perlu berhati-hati dan mentaati rambu maupun batas-batas jalan seperti water barrier atau road barrier. Nah, jembatan tol yang ada di depan kita ini adalah Simpang Susun Prambanan yang tadi telah kita lewati teman-teman ya saat menuju gerbang tol Klaten. Nah, di sini kita tinggal mengikuti jalur yang telah dibuat oleh petugas dan dibatasi baik sebelah kanan maupun sebelah kiri kita dengan road barrier ataupun stikon ya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini nampak ada beberapa girder dan 3 alat berat berjenis crawler crane yang sedang standby. Nah, perlu diketahui juga bahwa jalur fungsional ini sudah disediakan 6 oblique approach booth atau OAB dan 4 mobil reader atau MR untuk transaksi fungsional di kilometer 31,1 ya.
sehingga pengguna jalan tetap bisa melakukan tapping kartu uang elektronik atau e-money meski nantinya tidak akan dilakukan pemotongan saldo alias gratis. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kilometer 31,1 dan terlihat di depan kita sudah ada 6 OAB yang siap melayani pengguna jalan untuk melakukan tapping kartu uang elektronik. Nah, perlu kami sampaikan teman-teman bahwa sebelum dioperasikan secara penuh tol Jogja Solo ini, beberapa waktu yang lalu juga diberlakukan pengoperasian tol fungsional, terutama saat hari raya seperti pada mudik lebaran tahun 2023 yang lalu, di mana tahun 2023 lalu panjangnya hanya mencapai 6 km dengan exit tol Sawit ya. Kemudian di libur Nataru 2023 panjangnya meningkat menjadi 13 km dengan titik akhir exit tol Kuncen Ceper. Dan pada mudik lebaran tahun 2024 sepanjang 22,3 km dengan exit tol Ngawen Klaten. Namun satu baru sebatas pada satu lajur saja ya, atau sistem one way. Kemudian libur Nataru 2024 lebih panjang lagi, yaitu 30,9 km dengan exit tol Prambanan. Dan akhirnya di tahun 2025 pada libur lebaran tahun ini, tol fungsional Jogja Solo sudah mencapai wilayah daerah istimewa Yogyakarta dengan panjang 37,6 km. Nah tentunya dengan dibangunnya tol Jogja Solo sampai dengan wilayah Yogyakarta akan sangat membantu masyarakat, baik wisatawan maupun masyarakat Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta, karena akan mempercepat perjalanan antar kota, khususnya ke kota Jogja maupun ke kota Solo sebagai tujuan wisata. Apalagi di saat liburan panjang seperti liburan lebaran tahun 2025 ini, wisatawan maupun pemudik tidak harus mengalami kemacetan yang cukup panjang ya, karena banyaknya traffic light di sepanjang Jalan Raya Solo Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini posisi kita sudah berada di Padukuhan Tegalrejo, Kelurahan Taman Martani, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kita sudah mendekati titik akhir dari tol fungsional, yaitu exit tol Taman Martani ya, yang lokasinya ada di depan kita. Nah titik pertemuan dari jalan tol fungsional ini adalah jalan LPMP yang ada di depan kita ya. Jadi arah ke kanan atau arah utara akan menuju Cangkringan Sleman atau Kaliurang. Kemudian arah ke kiri ini akan menuju Jalan Raya Solo Yogyakarta. Sehingga teman-teman jika akan menuju arah kota Jogja, maka dari exit tol Taman Martani ini harus mengambil jalur ke arah kiri ya, atau ke arah selatan. Nah di depan kita ini adalah jalan LPMP ya. Nah menurut informasi dari pantauan Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kendaraan yang melintas di exit tol Taman Martani pada hari pertama dibukanya tol fungsional Jogja Solo rata-rata berkisar di 150 kendaraan per jamnya, atau sekitar 955 kendaraan yang tercatat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal 24 Maret ya. Nah sementara untuk batas maksimal kapasitas exit tol Taman Martani sendiri sebanyak 800 kendaraan per jamnya. Nah perlu kami sampaikan bahwa jalur arus mudik dari tanggal 24 Maret hingga 31 Maret merupakan jalur fungsional tol dari arah Solo ke Jogja. Sebaliknya dari tanggal 1 April sampai dengan 7 April merupakan arus balik ya, sehingga akan diberlakukan arah jalur sebaliknya dari Jogja menuju Solo. Nah teman-teman, ini adalah visual dari udara exit tol Taman Martani Kalasan ya. Nah kemudian yang terlihat di depan kita ini adalah simpang 4 Tegalrejo Taman Martani ya.
Oke teman-teman, demikian perjalanan kami siang ini di jalan tol fungsional Jogja Solo, ruas Klaten Prambanan Taman Martani. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.